Kalau kita mengamati perbankan di Amerika Serikat begitu ya, kita lihat sudah ada aksi dari Moody's yang juga telah menurunkan peringkat sejumlah bank dan juga kita lihat ada Fitch yang juga mengancam akan menurunkan peringkat sejumlah bank di Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat ini Pak Enrico? Oke, kalau dari sisi kami memang hal ini merupakan suatu imbas yang memang secara logis akan menjadi urutan peristiwa. Kenapa? Karena memang The Fed sudah mulai menaikkan itu semenjak pertengahan 2022 sampai dengan hari ini cukup tajam. Dan ini menyebabkan mungkin terutama cost of fund mereka cukup meningkat dan kemungkinan besar akan menekan sisi profitabilitas bank-bank tertentu, terutama yang mid-size, karena mungkin yang kedua, mereka juga menghadapi yang dinamakan krisis commercial real estate. Jadi kalau kita lihat memang perkembangan di Amerika Serikat, banyak lenders tersebut memberikan pinjaman kepada sektor real estate, terutama berbasis komersial dan juga mungkin perkantoran. Dan di mana memang banyak pekerjaan masih di dalam masa working from home ataupun remote working, ini akan menimbulkan suatu strain atau tekanan terhadap permintaan commercial real estate. Dan oleh karena itu aset yang perbankan pegang di Amerika kemungkinan besar akan tertekan profitabilitasnya. Ketiga, memang kita melihat dari long term US Treasury yield, terutama di mana harga rumah ataupun harga peminjaman untuk membeli rumah mortgage rate 30 tahun juga terus meningkat. Yang istilah kata beban bunga pun nantinya akan meningkat sehingga ini akan mereduksi permintaan untuk long term mortgage. Jadi semua faktor ini terlihat bahwa dengan ketatnya policy monetary di Amerika Serikat yang akan tetap tinggi untuk kurun waktu yang tidak pendek ke depannya, kita melihat bahwa tekanan terhadap performa bank di Amerika Serikat sudah terjadi dan memang mungkin lembaga pemeringkat ini sudah melakukan suatu forward looking analysis dan mereka melakukan downgrade. Baik Pak Enrico, tapi mengamati begitu ya, jika akhirnya nanti ternyata Fitch menurunkan begitu beberapa peringkat untuk bank-bank besar yang ada di Amerika, sebetulnya ini akan seberapa mengkhawatirkan dan dampaknya ini akan seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang dampaknya selama ini Mbak Sinta, ini bersifat idiosinkratik atau memang secara khusus memang eksklusif terhadap pasar domestik atau pasar finansial Amerika Serikat. Tapi yang sudah terjadi secara global ini memang menyebabkan suatu adanya risk aversion atau flight to safety. Nah ini juga ditambah bahwa concern ini datangnya bukan saja dari ekonomi terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat, tapi juga sedang ada krisis di sektor properti dari Tiongkok. Jadi notabene kedua hal ini saling mendorong satu sama lainnya ke arah yang sama, yaitu risk aversion meningkat. Sementara itu memang kalau secara spillover langsung menurut saya masih terbatas di pasar Amerika Serikat, terutama di sektor komersial real estate mereka. Baik, terima kasih Pak Enrico. Lalu kita bergeser ke Asia ya Pak, khususnya di China. Kita lihat juga sebetulnya ini untuk kekhawatiran sendiri kembali meningkat seiring dengan adanya kasus gagal bayar utang dari perusahaan seperti misalnya perusahaan properti ya, ini Country Garden. Nah, Anda sendiri melihatnya seberapa besar Pak? Artinya hal ini akan berpengaruh ke fundamental ekonomi di China. Ya, oke. Kalau untuk Tiongkok sendiri cukup signifikan menurut saya karena memang hutang yang terjadi sementara banyak sekali proyek mangkrak ataupun gagal beli, gagal deliver itu cukup signifikan. Tapi so far kita melihat bahwa pemerintah Tiongkok sebetulnya sedang melakukan suatu stimulisasi untuk ekonominya. Jadi tadi juga disebut bahwa sudah ada pemangkasan suku bunga meskipun belum menyeluruh. Tapi memang sektor ini menurut kami mau tidak mau akan berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Jadi pertumbuhan mereka kami perkirakan mungkin bisa jadi di bawah 5%, padahal di tahun kemarin memang banyak sekali harapan bahwa dengan adanya reopening, China ini akan kembali bisa memotori pergerakan pertumbuhan ekonomi global, regional maupun termasuk
Indonesia. Jadi pesan singkatnya bahwa hal yang terjadi di sektor properti ini kita melihat pasti dampaknya ada. Tapi sementara kita melihat dampaknya ini cukup eksklusif terhadap perekonomian mereka sendiri, kecuali untuk beberapa sektor ya, di mana mungkin nanti Indonesia akan terlihat ekspor besi bajanya juga akan terimbas. Tapi selama ini tetap reaksi yang paling langsung adalah reaksi dari pasar finansial, di mana pada saat renminbi melemah, ini juga menarik seantero mata uang Asia termasuk rupiah ikut melemah. Baik, artinya dampaknya memang hanya akan bisa langsung terasa atau dirasakan oleh ekonomi China itu sendiri, tapi untuk negara-negara seperti emerging market tidak perlu terlalu khawatir begitu ya Pak Enrico? Ya, jadi kita melihat di sini mudah-mudahan ini segera bisa diatasi dengan stimulus ataupun juga baik secara moneter ataupun fiskal. Jadi memang dampak yang kita rasakan saat ini Mbak Sinta adalah secara financial spillover, yaitu terutama dari pergerakan mata uang. Tapi kalau untuk hal langsungnya, menurut saya so far masih cukup terjaga. Ini dampaknya hanya bersifat idiosinkratik atau eksklusif terhadap perekonomian Tiongkok domestik itu sendiri. Baik, Pak Enrico, ini kita juga lihat begitu ya untuk JP Morgan menaikkan perkiraan default untuk pasar negara berkembang karena kasus Country Garden yang tentunya ini memicu kekhawatiran terhadap meluasnya krisis properti di negara lainnya begitu ya, khususnya di Asia itu sendiri. Nah, artinya apakah memang tekanan-tekanan yang terus terjadi di China ini juga bisa berimbas? Kalau tadi Anda menyampaikan sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Tapi bagaimana dengan tanggapan atau pandangan Anda terkait apa yang disampaikan oleh JP Morgan? Ya, mungkin setiap bank punya pandangan sendiri, tapi memang bergantung kepada emerging market yang mana yang kita bicarakan tentu dampaknya berbeda-beda. Mungkin sebagai contoh Indonesia itu memiliki hubungan dagang yang sangat signifikan terhadap Tiongkok dan secara khusus sektor properti Tiongkok itu kita mensuplai atau mengekspor besi baja sekitar lebih dari 68% tujuan destinasi akhir untuk iron and steel atau besi baja Indonesia adalah Tiongkok. Sementara Tiongkok menggunakan besi baja itu lebih dari 30%-nya untuk sektor properti. Jadi sudah pasti ini akan menimbulkan suatu tekanan terhadap sektor tersebut. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan ekspor, Indonesia memang kalau kita lihat di sini proporsi dari hasil ekspor total ini mungkin kecil, jauh di bawah 5% dibandingkan mungkin komoditas andalan lainnya seperti batu bara, nikel, kelapa sawit dan lain sebagainya. Jadi memang di sini dampaknya menurut saya masih terjaga. Tapi kalau kita bandingkan mungkin dengan emerging market lain seperti mungkin Amerika Latin ataupun mungkin beberapa negara Asia Tengah di mana exposure mereka lebih besar terutama di sektor properti, sudah pasti ini akan meningkatkan resiko atau potensi gagal bayar sehingga mungkin tercermin dari imbal hasil mereka yang semakin meningkat. Sementara di Indonesia untuk rupiah bond kita melihat justru imbal hasilnya menurun. Jadi menurut saya memang dampaknya ini cukup beragam. Memang secara risk aversion atau risk off ini akan mengimbas kepada seantero emerging market. Tapi so far kita melihat dampaknya cukup berbeda-beda. Untuk Indonesia menurut saya masih cukup terjaga. Tapi mungkin untuk negara lain di mana posisi mereka juga agak lebih challenging, ini akan menimbulkan tekanan yang lebih tinggi.